wal hadirat jamaah takziah yang semoga semua senantiasa mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita berkesempatan untuk menjalankan apa yang sudah dicontohkan oleh orang-orang soleh sebelum kita. Salawat serta salam teratur buat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga, sahabat dan beliau hingga akhir zaman. Tidak perlu ragu lagi bahwasanya apa yang menjadi kebiasaan masyarakat Islam yang ada di Palembang, kota yang kita cintai ini, adalah segala sesuatu yang kita dapatkan dari guru-guru kita, dan guru-guru kita itu mendapat guru-gurunya mereka. Silsilah mata rantai keilmuan mereka jelas sampai ke junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak nikmat yang Allah jauh buat kita. Kita sudah jadi umat Nabi Muhammad, dan kita juga sudah dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad yang tinggal di negeri yang kita cintai ini, di mana Islam yang masuk ke bumi Nusantara, yang masuk ke Indonesia, jalurnya jelas dibawa oleh mereka para juru dakwah yang notabene-nya sebagian besar mereka adalah zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang dari luar sana untuk berdakwah, menyebarkan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi sebelum beliau. Subhanallah. Jadi kita mantap bahwasanya apa yang mereka ajarkan, baik kaitannya dengan akidah ataupun syariah, itu betul-betul bersumber dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang kita lakukan pada malam hari ini, kita bertakziah tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk supaya kita bisa menghibur keluarga guru kita Ustaz Abdul Majid Dahlan yang baru kemarin beliau mendapatkan berita wafatnya ibu beliau, yaitu Ibunda Syamsiah binti Yusuf. Dan saya datang ke sini sebetulnya cuma mau nyampaikan sikok kato atau satu kalimat buat beliau. Tak tahunya disuruh siap. Saya cuma mau menyampaikan kepada beliau, wafatul masturin wal mastura allabuha yaumat thulatha. Meninggalnya wong-wong yang mastur, dia waliullah, dia seorang yang dicintai Allah, tapi Allah tutupkan biasanya gato-gato hari Selasa, mecinya bukan hari Jumat. Kalau yang masyhurin biasanya hari Jumat. Ini berdasarkan pengamatan saya. Mungkin baik pengamatan saya ini salah, tapi kenyataannya seperti itu. Kalau ada wong yang kita kenal kesolehannya, dia meninggal hari Selasa, jangan kita kenapa tidak Jumat. Biasanya wong soleh itu meninggalnya Jumat. Tandanya kita tidak paham bahwasanya meninggal hari Selasa itu biasanya juga orang soleh. Bahkan magamnya wong yang masturin itu di pojoknya wong yang masyhurin. Karena dikatakan kam min masyhur min barakah mastur. Berapa banyak wong yang ngetop sebetulnya dapat keberkahan dari yang tidak ngetop. Kita ni kadang tidak tahu di rumah kita ada wong besar, apalagi ibu kita. Pokoknya prinsip yang saya diajarkan oleh orang-orang soleh dan guru-guru saya, bahwasanya prinsipnya kalau nemu wong tua betina, dia istiqamah dari masa gadisnya sampai dia meninggal dunia, apalagi dinjau Allah usia panjang, boleh kita curigai bahwa dia itu waliyah. Dan rata-rata mereka itu waliyah majhulah. Dia wali, dia seorang hamba yang dicintai Allah,
tapi dia tidak tahu dengan kedudukan dia itu sebagai seorang wali, sebagai seorang hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ketemu yang demikian masih hidup, pakai minta doa. Pakai minta doa. Sebenarnya niat saya cuma nak ngomong itu ke beliau, ke guru kita Ustaz Abdul Majid Dahlan, tapi diminta tausiah. Dan apa kita tambahi sedikit. Sekali lagi kembali kepada apa yang diomongkan tadi, bahwa jangan ragu apa yang kita biasa gawekan ini tuntunan orang-orang soleh, sumbernya dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Pak, ngapu kita kumpul di Macu Yasin, surah Al-Quran itu ada 114 surah. Karena yang mongkor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Iqra'u Yasin ala mautakum." Bacakanlah surah Yasin terhadap orang yang telah meninggal dunia di antara kalian. Nabi yang milikan Yasin galbul Quran, kata Nabi. Surah Yasin itu hatinya Al-Quran, sehingga menjadi pilihan buat kita membacakannya. Kalau nak dibaca Quran dari awal sampai habis kan panjang, sehingga yang diimbek langsung hati Quran, yaitu surah Yasin. Dan pahala pembacaan surah Yasin tadi kita hadiahkan buat almarhumah. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW, boleh dibuka di dalam kitab, salah satunya buah karya Al-Imam Abdullah bin Abil Haddad. Beliau menyampaikan satu hadis Rasulullah SAW yang maknanya bahwasanya bacaan Al-Quran, apapun amal baik yang kita kirimkan buat siapapun yang sudah meninggal dunia, Allah bakal kirimkan melalui malaikat-malaikatnya kepada almarhum almarhumah, termasuk kepada Ibu Hajjah Syamsiah binti Yusuf. Ini disampaikan malam ini di rumah anak engkau, orang-orang datang bertakziah, membacakan surah Yasin, bertahlil, bertasbih, beristighfar, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pahalanya dikirimkan buat engkau. Beliau mengimbaunya dengan rasa gembira, dibawa oleh malaikat berbentuk bingkisan yang dari cahaya, dan cahaya itu bertingkat-tingkat ditutup dengan kain sutra. Diantarkan, disebutkan dari mana. Dan waktu beliau merasakan kegembiraan yang luar biasa. Masya Allah. Makanya di dalam ajaran mazhab kita Imam Syafi'i dianjurkan kita untuk menyebutkan di dalam doa nanti bahwasanya apa-apa yang kita, ramalan yang kita lakukan pada malam hari ini, kita berikan, kita hadiahkan buat almarhumah Ibu Hajjah Syamsiah binti Yusuf. Subhanallah. Jadi biar ada penegasan arah daripada perkumpulan kita ini, bukan perkumpulan biasa-biasa, tapi perkumpulan yang luar biasa. Karena apa? Niat kita, apapun bentuk bacaan yang baik-baik, kalimat yang baik, termasuk ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, kita kirimkan buat almarhum. Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwasanya ummati ummatun marhumah, umatku umat yang menebar rahmat, tadkhulu kuburaha bidunubin kal jibal wa takhruju minha faqad ghufira laha biistighfaril ahya lil amwat. Memang wong yang sudah meninggal dunia nunggu niat doa kita yang masih hidup. Ada yang protes, Ustaz, kan ada hadis Nabi, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Kalau anak Adam meninggal terputus amalnya kecuali 3, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakannya. Benar, hadis itu benar. Namanya wong sudah meninggal, tak pacak lagi beramal. Kalau kita temu yang meninggal, dia beramal, kakek kita bersau nyok-nyok. Namanya sudah meninggal. Tapi alaga bainal ahya wal amwat, alaga ikatan antara wong yang masih hidup dengan wong yang sudah meninggal itu tidak akan pernah lepas. Bahkan Nabi Muhammad SAW secara umum beliau menyampaikan doaul mukmin
li akhihi mustajabah. Doa seorang hamba Allah yang beriman buat saudaranya sesama hamba Allah yang beriman mustajabah, akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan almarhumah, walaupun kita yakin almarhumah wahidah salihah, seorang yang salihah, tapi dengan kita doakan Nabi lagi, kita doakan walaupun Nabi sudah dijamin dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi maksum, tidak punya dosa, tapi setiap kita baca doa azan, kita doakan Nabi Muhammad. Ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilata wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Itu isinya dari awal sampai akhir doa buat Nabi. Kata ulama, doa itu kagak balik ke kita. Karena apa? Nabi beliau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara hamba-hamba Allah yang lain, termasuk umat Nabi Muhammad SAW, mereka sangat menantikan doa kita orang yang masih hidup. Dan kita diajarkan, bahkan diabadikan Allah dalam Al-Quran. Salah satunya doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Apa maknanya? Ya Allah, ampuni kami dan hamba-hamba Allah yang telah mendahului kami dengan iman. Pertanyaannya, bahasa sudah mendahului itu berarti yang sudah meninggal. Kita berdoa buat kita yang masih hidup, ampuni kami, wali ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ampuni, oh ya Allah, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Diabadikan Allah dalam Al-Quran. Tandanya apa? Bukan doa yang sia-sia, pasti punya efek positif buat mereka yang telah meninggal dunia. Doa kita tadi, doa kita tadi, subhanallah. Jadi tidak ada keraguan. Laulal ahya lahalakatil amwat. Kalau bukan karena wong yang hidup, wong yang mati itu banyak yang celaka. Kalau yang solehah, yang soleh lemah. Kalau yang tidak soleh, tidak soleha, kata Nabi, mawa dosa segunung dalam kuburnya. Metu dari kubur, diampunkan Allah, bersih dah kata dosa lagi. Sebab apa? Istighfarnya wong yang masih hidup buat wong yang sudah meninggal dunia. Wa kama tadinu tudan, makmano kita nanam, itu kita nuai. Kalau sekarang kita lagi hidup nih, gemar mendoakan keluarga kita, kawan-kawan kita, wong yang kita kenal, untuk supaya Allah berikan ampunan dan rahmatnya kepada mereka. Kaget waktu kita meninggal, Allah bakal ilhamkan di hati orang-orang yang kenal dan mencintai kita juga buat mendoakan kita, mintakan ampunan buat kita. Kira-kira kalau kita yang ada malam ini, yang hadir malam ini, ngasolah, ukur diri kita masing-masing. Malam ini dijemput malaikat Israel. Malam ini dijemput malaikat Israel. Kira-kira masih banyak mana amal kita sama dosa kita? Kira-kira yang ngaso lebih banyak amalnya, nunjuk tangan. Untung Allah di maha menutupkan aib. Andai saling pacak jingok kita, aib kita masing-masing, mengkali dah galak kita duduk sebelah. Betul apa? Betul. Tahu kita ini banyak salah, kita ini banyak dosa, amal kita semelet-let. Banyak yang sanggup bangun malam, kita malam ngolok. Banyak yang subuh alhamdulillah berjamaah di masjid, kita banyak yang masih galak subuhnya kesiangan. Banyak dari kita yang masih belum pacak jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Banyak dari kita yang punya selumbuk dosa, dak lain. Kita mengharapkan doa nantinya kalau memang saatnya ajal menjemput kita dan kita berada di dalam kubur, semua kita ngarepkan doa wong yang hidup supaya dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Saya kira ini satu keistimewaan buat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meyakini dengan segala macam bentuk
amalan yang diajarkan oleh orang-orang soleh sebelum kita. Sementara kan kita tahu ada yang tak yakin, ada yang tak percaya, takziah tidak dia lakukan hal yang seperti ini. Kalau kita tidak, alhamdulillah semua yang kita lakukan tuntunan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kepala nambahi. Ada yang masih galak protes, Ustaz kalau itu oke lah, dah apa-apa. Baca-bacaan Yasin, kalau macam tasbih, tahlil dikirimkan buat almarhumah. Habisnya tuh Ustaz, pakai acara makan-makan. Apa dia itu? Wong datang ke rumah kita juk makan, juk minum, tandanya apa? Tandanya kita menghormati tamu. Betul apa betul? Tamu datang ke rumah kita cuma nak ngajak kita kelakar. Kita bentukkan Taiwan, kita bentukkan model, kita bentukkan martabak. Pakai kita tanya pula, nak minum panas, minum dingin. Datang nak berkelakar. Ini datang apa? Doakan ibu kita. Wajar. Lagi habis ini Ustaz Abdul Majid Dahlan menyiapkan jamuan untuk menghormati kita, tamu-tamu beliau. Tamu istimewa. Subhanallah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Kalaupun beliau kepengen malam ini hitungannya sedekah, kan kita boleh ngajak kawan kita makan, kita bayari, namanya kan sedekah. Kita berbuat kebaikan buat kawan-kawan kita tadi. Senang tak mereka kita traktir? Senang. Nah, kalau Ustaz Majid ada niat itu untuk menyenangkan kita, dan pahala menyenangkan kita tadi, ya Allah, tak usah buat anak, buat ibu anak. Kata Nabi tadi kan sampai apapun amal baik, pahalanya kita kirimkan kepada wong yang sudah meninggal dunia, akan dikirimkan buat mereka. Ustaz, ayo tak apa-apa dalam itu. Yang jadi masalah Ustaz, masih belum kelar pun, masih ada masalah. Yang jadi masalah Ustaz, tahan berhutang. Ini kan kalau yang susah maksudnya. Kalau Ustaz Majid, Masya Allah. Apalagi murid-murid beliau sayang-sayang kalau sama beliau, Insya Allah. Yang tahan berhutang ini mak mana Ustaz? Tak usahlah kita cegodean, tak usah kita fudul. Bahasa muda sekarang tak usah kepo. Utang tuh halal, yang haram tuh maling, haram. Betul apa betul Pak? Ada tamu datang ke rumah kita, kita teriak sama rumah, kopi, 2 kali, 3 kali kopi dah metu. Akhirnya kita kemuri, maya iwang rumah kita, nanya, Pak, mana kopi ini? Habis kopi, bulu kati juga, beli duit dah kati, uji bini kita. Terus kita utang warung, utang bini kita ke warung, balik dari warung. Kopi diseduh, tidak disajikan buat tamu tadi. Tamu tadi waktu ngium kopi itu, ala kenikmatnya, lama nunggu. Ala kenikmat kopi ini Ustaz, beli di mana lemak nih ya? Atau ngomong sama kita tadi, Fulan, ala kenikmatnya kopi yang kau hidangkan buat aku ini. Apa waktu diangkat kopi itu tiba-tiba si kopi itu berbunyi, boleh ngutang tidak. Dasar kita urusi, kaget kita balik. Si Fulan yang punya rumah tadi, satu saat dia ada duit, dia bayar utangnya di warung, selesai. Jadi jangan dicari-cari. Memang tak boleh maksud diri. Memang tak boleh maksud diri, kata Nabi. Kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala mahilatin. Makanlah, minumlah, bersedekahlah. Kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala mahilatin. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanlah, minumlah, bersedekahlah, jangan berlebih-lebihan atau boros. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang kita ngaso kemampuan kita terbatas, ya ala kadanya. Dak pacak mentukan model, mentukan roti. Ya dak pacak mentukan roti, kopi hangat jadilah. Benar apa benar?
masih tidak puas, masih dikejar. Oke Ustaz, ada apa-apa, biarpun ngutang dulu ada apa-apa. Yang jadi masalah, Ustaz Abdul Majid lagi ngejam, berarti boleh berhenti dengan lagi. Yang jadi masalah, aduh hal itu anak yatim di situ Ustaz. Ustaz Abdul Majid yatim kan? Abal ada ganti Ustaz? Tapi bukan yatim lagi. Yatim tuh yang masih kecil, susah. Ustaz Abdul Majid nih mungkin bahkan baca hidup yatim. Subhanallah. Andai pun ada seorang yang meninggalkan yatim, mungkin si yatim itu kalau tahu, biarlah harta mak bapaknya itu dihabiskan galonnya untuk kesenangan mak bapaknya di dalam kuburnya. Yang tidak boleh kan makan harta anak yatim itu dengan zalim. Nah itu tidak boleh. Kalaupun dia kan pacak diakali dengan apa? Duit almarhum tidak usah diganggu. Ini sumbangan dari dulu-dulunya, sumbangan dari keluarga untuk mengumpulkan jamaah yang takziah dan memberikan jamuan buat jamaah yang bertakziah tadi. Karena ada jalan. Jadi jangan dicari-cari, jangan coba untuk nyala-nyalakan. Kalau memang gawe ini salah, sudah dari dulu disalahkan oleh wong-wong soleh sebelum kita. Kira-kira alim mereka alim gitu. Alim mereka jauh anu. Kalau memang ini salah, pasti sudah mereka salahkan. Semua yang kita gawekan ini sekali lagi tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini sedikit bermanfaat. Amin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.